lagi dari dinas lah gitu. Ya. Sebelumnya itu kan 2018 terakhir ada hibahan Asian Games tuh kan. Ya. Nah itu dari dinas masuk unit baru. Nah 2023 ini akan masuk lagi. Nah, itu dievaluasi ambulan-ambulan yang udah lama nih yang sekiranya udah nggak berfungsi, Ya. mau diapakan gitu. Oke. Nah jadi kan di puskesmas itu kan ada kecamatan, ada kelurahan bang. Dan kecamatan itu yang benar-benar ambulan yang masih berfungsi untuk ngantar pasien. Oke. Diparkirnya di sana. Nah cuman kalau untuk yang udah nggak terpakai tuh kita parkirnya di kelurahan. Oke. Ada kayak parkiran luas juga sih lumayan, dan beberapa karyawan juga yang mau nitip mobil juga bisa di sana karena lokasinya nggak jauh dari kecamatan gitu. Puskesmas kelurahannya. Gue ditugaskan ke satu unit ini, itu mobilnya sih besar bang, besar, dan pada saat ambulan tersebut berfungsi itu jadi ambulan gacoan lah ibaratnya ya, karena selalu dipakai gitu. Nah ketika gue inspeksi ke sana, kalau dari fisiknya sih udah nggak layak lah gitu kan. Tapi si atasan bilang kalau mesinnya masih bagus dialih fungsikan aja untuk distribusi obat gitu. Nah setelah gue cari tahu, gue ngobrol-ngobrol, gue ke kelurahan kan, ke mobil itu ada satu satpam security yang udah senior banget, dan kebetulan tahun ini dia pensiun gitu. Nah gue iseng lah nanya, Pak ini dulunya siapa yang pegang? Jadi setiap unit itu bang ada penanggung jawabnya masing-masing, driver satu orang gitu. Ini dulu yang megang gue sebut aja Bapak A ya, Bapak A tapi udah meninggal gitu. Oh si ini ya, saya ngeh tuh bang karena senior driver gua nih pernah bilang gitu, dulu ada driver yang meninggal pada saat lagi dinas gitu. Nah ternyata si bapak yang almarhum tersebut dulunya pegang ambulan ini. Nah terus yang meninggal di ruang ini apa ya pada saat jaga malam gitu, dan ternyata pada meninggalnya itu kalau kata kita tuh angin duduk bang. Angin duduk ya. Dia udah begadang kan, emang kan begadang, kopinya kuat tapi makannya mungkin gak kekontrol kayak gitulah. Oh iya ya saya tahu katanya. Nah dikorek-korek si sosok si almarhum tersebut ya, bisa dibilang kinerjanya bagus lah bang. Dia tuh emang mencintai pekerjaannya lah. Iya, passionate banget lah sama pekerjaan itu. Jadi cara dia ngerawat mobil segala, ya, ini banget lah gitu, resep lah kalau apik ya. Benar. Udah, nah terus ambulan tersebut diparkir di satu pohon gede bang, di kelurahan gitu kan, ada kayak. Nah nggak tahu kenapa pas gue malam ngecek si ambulan tersebut tuh kok kayak banyak daun-daunan tuh bang di belakang, di bagian belakang mobilnya. Di dalam tapi? Di dalam. Dan itu tuh udah nggak ada kayak ambulan pada umumnya, kayak berangkar tempat tidur pasien, oksigen segala tuh, itu alat-alatnya tuh semua udah dikosongin. Jadi ngeplong bener-bener buat barang gitu. Tapi gue anehnya tuh kayak ada daun-daun yang kalau gue lihat bodi mobilnya tuh nggak bakal mungkin masuk gitu dari atas pohon itu tuh tembus apa gimana, ada lubang gitu kan. Nah di situ gue bingung gitu. Nah, ternyata kata si security-nya beberapa kali si driver juga kalau ngecek mobil itu dibersihin, toh besokannya ada lagi, dibersihin besokannya ada lagi. Gue nggak tahu tuh penyebabnya apa gitu. Kaca ketutup semua pak? Ketutup. Dan kunci mobilnya itu pasti yang pegang driver bang. Walaupun ditaruh di kelurahan, itu pasti kita kan di kecamatan itu ada loker kan, loker untuk driver. Itu semua kunci-kunci mobil-mobil yang nggak terpakai itu pasti ditaruh di situ. Kayak gitu. Nah di situ ya udahlah gue bersihin aja, maksudnya nggak berpikir terlalu jauh gitu. Terus disuruh cek, gue evaluasi ke atasan, kondisi seperti ini, gini kan. Nah ya udah, terus beberapa hari kemudian si pihak farmasi ini mau ada nganter barang nih. Nah jadi kita hasil rapatnya itu kalau misalkan mobil itu mau dipakai harus dikasih tahu H-1 itu. Jadi si farmasi, bang gue mau pakai mobil buat besok kita nganter obat ke kelurahan ini gitu. Nah malamnya yang jaga driver itu harus ngecek ke mobilnya, apakah bensinnya masih ada, terus pokoknya nyiapin lah, dibersihin segala gitu. Nah sampailah gue saat itu gue jaga malam bang, kebetulan besoknya mau dipakai gitu. Gue cek ke sana lagi ke kelurahan, dan di kelurahan itu kalau malam itu nggak ada yang jaga sama sekali. Saya digembok lah, security cuma jaga pagi sampai sore. Karena kan kelurahan itu jam operasionalnya tuh beda bang. Pagi sampai sore. Nah sore sampai paginya tuh kosong, nggak ada kegiatan sama sekali. Itu gue benar-benar sendiri tuh ngecek mobilnya. Gue cek ya bensinnya ada sih, cuman kalau untuk distribusi takutnya kurang gitu kan, gue isi lah bensin. Nah pada saat
daun-daunan, terus kayak ada kopi di gelas plastik gitu kan. Ada sisa ampas-ampas itu di ujung-ujung, di sudut-sudut ambulan itu. Gue temuin ada kopi. Jadi kayak ada orang bekas kayak nongkrong apa duduk di situ kopi. Dan itu tuh nggak mungkin kunci tuh gue yang pegang gitu. Dan kondisi pun terkunci gitu. Terkunci gitu. Dan itu tadi setiap gue tanya teman-teman gue, daun tuh udah biasa lah gitu. Nah, ini kopi kayak gitu-gitu. Udah gue nggak pikir panjang, gue bersihin semua kan, gue isi bensin lah gitu ke pom bensin. Nah itu pada saat gue jalan tuh, maksudnya OTW ke pom bensin, jadi kan di ambulan itu bang, ada kayak sekat gitu kan di belakang sopir kan. Ya. Dan itu nggak selebar unit-unit lain, jadi kayak cuman jendela kecil gitulah. Gitu. Nah jadi gue kalau lihat spion tengah itu ngeliatnya tuh cuman kayak dari sini sama kepala doang gitu. Si ininya apa namanya di belakangnya gitu. Nggak luas lah pandangannya. Nah pada saat gue isi bensin gitu kan, itu sekitar jam 11:30-12-an lah. Gue jalan tuh bau-bau, bukan bau mesin bang, kayak bau-bau sangit gitu. Kayak bau-bau walang, bau-baunya apek gitulah. Gue ngerti itu sumber dari mana gitu. Gue jalan itu kan apa namanya lumayan jauh ya ke pom bensin dekat puskesmas gue. Itu gue jalan, gue liat spion itu kayak ada sosok setengah badan, terus rambutnya panjang kayak cewek gitulah. Itu matanya merah. Dan ketika gue pantengin, bener gue pantengin, ada suara. Dan itu bang, suaranya itu bukan suara dari belakang. Lo kalau dengerin radio nih di mobil gitu kan, itu kan bergema satu mobil. Apalagi ini ada pembatas sekat gitu, bener-bener ruangan gue tuh kan kecil banget kan, ruangan kemudi sama itu suara tuh kayak bergema di mobil gue. Kayak gitu. Nah ketika gue cukup dengar suara itu, gue pandangan mata gue nggak fokusin ke sana lagi kan, gue tetap ke jalan. Nah ketika gue balik ke spion lagi, itu ada sorotan lampu dari mobil belakang lah. Itu benar-benar nggak ada, udah hilang, udah kosong. Dan pada saat sekelebatan gue lihat di spion itu kayak ada gini bang, kayak ada alat-alat di belakang itu tuh masih komplit, kayak ada tiang infusan, terus apa namanya oksigen, kayak bener-bener ambulan gitu. Padahal pas lu jalan kosong itu tuh bener-bener udah kan tadi gue bilang udah nggak ada. Alat-alat itu udah nggak ada. Gitu. Jadi, ada kali 2-3 detik lah gue mandang sosok itu, terus kayak di sekelilingnya tuh karena kecil ya, gue tuh ngeliat tuh kayak ada tiang infusan, terus ada kabel-kabel selang-selangnya segala oksigen. Dan posisi si yang berambut panjang itu ngeliat ke arah lu atau? Ke arah gua, ke arah spion. Jadi gua kayak tatap-tatapan. Wah anjir. Tatap-tatapan. Udah gua ke pom bensin, ya biasa sih kan gua kayak gitu-gitu ya. Udah nggak terlalu gimana-gimana. Balik ke kelurahan lagi, udah biasa normal. Nah terus beberapa hari kemudian ada lagi kayak gitu farmasi, ada request lagi, mau ngambil vaksin segala di gudang gitu. Nah itu bukan gue bang yang jaga malam, nah, teman gue ke lokasi kan, itu kan gue baca di grup tuh, grup gue kan 6 bulan gitu, besok mau dipakai tolong dicek gitu. Itu teman gue nelfon gue, "Bay, lu kok berangkar taruh dalam lagi?" Ada berangkarnya? Ada berangkar. Berangkar tuh kayak tempat tidur. Iya. Pasien kalau sakit di ambulan itu. Iya. Difotoin bang sama dia. Terus berangkar, gue kan lagi libur ya saat itu ya. Berangkar apaan sih? Di mana nih? Bilang di HS kan, gue ada di HS tuh yang bagus lah gitu. Iya, yang aktif lah ya. Yang aktif. Kagak nih buat farmasi besok. Lo kemarin kan terakhir lo yang nganter. Lo yang siap-siapin barangnya gitu. Unitnya gitu. Kagak, gue difotoin sama dia. Udah, dia yang benahin. Gitu. Dikeluarin lagi tuh belangkanya? Dikeluarin. Nah terus kapan hari itu kan, setelah hari itu jadi kan kalau misalkan ada alat-alat puskesmas yang nggak kepake lagi bang, mulai dari meja praktek segala, tempat tidur pasien, itu di satu gudang dikumpulin bang. Gitu. Nah terus gue lihat di foto temen gue itu berangkarnya itu kan lumayan
maksudnya gue cuma satu lah kayak gitu dan lumayan ikonik gitu. Karena ya cuma buat mobil itu doang gitu. Gue nggak pernah ngeliat berangkar yang ada di gudang itu selain itu gitu. Gue iseng tuh ngecek sama CS kan saat itu. Kebetulan saat itu gue habis beberes barang-barang yang gak kepake di kelurahan lain. Nah ketika gue taruh di gudang, gue saling ngecek tuh, berangkarin foto sama teman gue. Itu ada bang di gudang. Dan gue lihat registrasi. Jadi kan gini bang, kalau barang-barang inventaris itu kan ada kodenya tuh bang. Ya, kebetulan gue pas di bank itu kerja di bank, pernah jadi JL lah gitu, General Fair. Jadi gue tahu nih kode-kode produksi. Ini kapan barang ini masuk, tahunnya berapa gitu. Ada pendataannya lah ya. Benar. Nah itu kode tahunnya tuh sama persis kayak unit ambulan yang di kelurahan yang Keramat itu. Jadi itu berangkarnya ya itu. Dan itu tuh ditumpukin sama barang-barang lain bang. Susah diambilnya lagi. Susah diambil tuh nggak itu kan barang lama ya, udah bener-bener itu tuh nggak mungkin. Atasnya tuh kayak ada laci-laci besi yang udah lama juga nggak dipakai, udah pada karatan. Gue fotoin lagi teman gue, ini bang yang lo ini. Lah kok posisinya di bawah bay? Kemarin emang gue taruh gudang, tapi gue taruh sembarangan aja. Karena cuma gue sendiri, nggak ada CS yang bantu. Ini ada di sini bang. Kayak gitu. Wah anjir. Berarti itu belangkar dari mana yang dia taruh ya? Karena posisinya mungkin posisi yang lu lihat itu masih seperti yang semula dari dulu dan ditaruh di situ gitu ya? Iya. Kayak ini tuh nggak mungkin. Nah berarti teman gue tuh mindahin belangkar yang mana? Nggak tahu juga. Dan yang ditaruh ke gudang itu ya nggak ada, maksudnya nggak ada tuh, iya. Di posisi yang dia taruh nggak ada. Posisinya yang kayak gitu. Terus beberapa kejadian kayak gitu kan setelah gua disuruh pegang ambulan, maksudnya bukan disuruh pegang sih, disuruh ngurusin lagi ambulan itu. Gue cerita lagi nih, ketemu sama satpam sih yang pertama kali gua balik lagi untuk ngurus mobil itu kan, yang udah tua, yang mau pensiun. Gue bilang, Pak, ini emang setiap bapak jaga ke sini sering ada apa aja nih di ambulan ini? Kayaknya gue baru berapa hari megangnya sama temen gue, ngaco-ngaco nih. Gue bilang gitu emang. Ya kalau diceritain mah banyak bang gitu, kalau gue jaga malam gini-gini. Tapi emang nih dulu pas si almarhum itu nganter, ada satu pasien itu sekitar tahun 2014 ke belakang bawah ada satu pasien ibu hamil gitu kan. Nah itu kondisinya bukan rujuk dari kecamatan bang, jadi ada info dari bidan, Pak ambil pasien di rumah warga, orangnya mau lahiran gitu. Nah kebetulan bukan rumah bang, di kayak kos-kosan gitu. Nah si almarhum ini datanglah sama bidan nih ke si kos-kosan tersebut. Nah dibawa di loading ke ambulannya, situ kan masih berfungsi bagus lah. Dibawa ke rumah sakit. Nah di perjalanan ibu hamil tersebut meninggal gitu. Nah si bidan ini cerita pada saat dia datang ke ke rumahnya si kosan si ibu hamil itu benar-benar nggak ada keluarganya bang, sendiri kan. Dan dia ngecek pembukaan kan saat itu kan, bukan itu tuh masih pembukaan bawah lah gitu, bukan pembukaan lengkap. Masih lama lah untuk lahiran gitu. Tapi kondisi perutnya tuh udah kram banget, udah kenceng banget gitu. Akhirnya di perjalanan itu meninggal di jalan, dan itu bayinya maaf ya udah keluar dengan sendirinya bang. Gitu. Itu si ibunya mungkin ada hipertensi atau gimana, meninggal lah di dalam di ambulan itu. Gitu. Dan yang bikin gue shock ketika gue telusurin nih pasiennya segala, itu pasiennya Santi. Wah, gue merinding banget. Anjir. Ini pertama, lo kan yang pertama sama gue. Iya. Pertama lo inget. Mungkin kalau kalian udah nonton video pertamanya Bayu, kalian akrab dengan nama Santi. Itu adalah sosok yang cukup terkenal di puskesmas lo ya. Iya. Anjir, terus gimana Bay? Terus, nah ternyata kan tetap bawa ke rumah sakit ya, si pasien tersebut. Itu dia sebelum dievakuasi sama almarhum dan bidan, itu dia minum obat aborsi. Jadi ya logika lah bang, lu pembukaan masih rendah, perutnya tuh kenceng banget, kata si bidannya senior saat itu. Di perjalanan bayinya keluar sendiri. Lu kondisi bayinya? Gue nggak tahu, gue nggak nanya lebih lanjut. Oke, nggak diceritain juga ya tentang kondisi bayinya. Iya. Terus gimana lagi Bay? Ya udah, terus dibawa ke rumah sakit, ya udah. Terus ya itu mungkin berangkarnya segala punya histori anjir. yang
Iya, jadi semua berkaitan sama cerita yang pertama Benar, cerita ini, itu Bay. gue kaget banget bang. Ini kalau gue nggak disuruh ngurusin Ambulan itu. ambulan nggak kepake ini tahun ini kan masih awal tahun ya. Iya. Emang sebenarnya dari akhir tahun itu si atasan gue udah wanti-wanti, pokoknya kita akan ada ambulan baru, ambulan lamanya kita hapus buku nih. Kalau yang masih bisa dipakai kita pakai buat angkut barang. Kata atasan gue kayak gitu. Ternyata setelah gue korek-korek ceritanya, ini si Santi itu meninggal ya karena itu. Dan dia nggak punya, belum nikah lah bang, belum nikah. Hamil luar nikah ya, kayaknya sepertinya ya. Iya. Karena di dalam kosannya pun itu nggak ada keluarga sama sekali, dia tinggal sendiri. Kayak apa namanya? Ya pendatang gitu lah. Iya, sebatang kara gitulah hidupnya gitu. Ya, dan belangkarnya ada di gudang. Ambulannya masih ada. Masih. Dan itu mungkin yang nyebabin si Santi itu masih menampakkan diri di sekitaran puskesmas itu. Anjir. Itu gua ternyata begini meninggal karena pada saat gue cerita yang pertama itu bang, yang sama lo itu kan memang cuman sampai sebatas si Santi ini dipelihara sama PNS, sama PNS yang ada di puskesmas. Benar, apa dikasih sesajen lah segala, cuman toh sampai situ. Meninggalnya kenapa? Nggak tahu gua gitu. Nah terus ya itu gua ketemu sama si satpam yang udah senior di puskesmas gua, dia cerita gini almarhum juga baik kok orangnya, si yang driver gua nih senior. Nggak ini ya itu si Santi. Anjir. Gue nggak tahu ya apakah dia hamil di luar nikah atau mungkin lakinya itu nggak bertanggung jawab, intinya seperti itulah. Dan bayinya tuh gue nggak tahu kondisinya seperti apa. Yang jelas dia meninggal di dalam ambulan dalam perjalanan mau ke rumah sakit itu. Akhirnya dapat nih bang kan latar belakang dari si Santi ini gimana yang sering ngeganggu di dan teman-teman di puskesmas. Nah terus gue dengar lagi cerita si security senior tapi di kecamatan bang, itu kan di kelurahan ya, di kecamatan. Dia ngomong kayak gini, bang beberapa kali kan gue cerita ya apa Pak lu tahu gak soal ambulan ini yang di kelurahan ini. Kita sebut aja ambulan Santi lah ya. Ambulan Santi ya, ambulan Santi. Ambulan Santi ini. Beberapa ini sih gue tahu bang, gue pernah juga dia ngomong kayak gini. Gue kan si security ini kan kalau tidur di kecamatan bang, ada satu pos gitu kan. Satu pos itu nyorotnya tuh benar-benar ke lobi, pintu masuk terus lobi. Jadi ketika ada mobil masuk keluar tuh pasti dia kelihatan. Itu dia pernah satu malam itu antara tidur setengah nggak sadar lah gitu. Dia ngeliat ambulan si Santi itu terparkir di lobi gitu. Dan ya dia mikirnya oke aja lah, itu udah nggak berfungsi bang ya. Ambulan itu ambulannya udah buat barang lah saat itu, bukan ambulan kita balik ke zaman dulu. Terparkir di situ, dia lanjut tidur lagi si security-nya ini. Ketika pagi, bukan gue yang jaga, teman gue turun lobi, bang lu ngapain nurunin masukin ambulan, lu mau loading barang apa pagi-pagi? Terus langsung lu pulangin lagi ke kelurahan gitu kan. Jadi ketika si security ini ngelihat terus kan bangun gitu, terbangun lagi gitu beberapa waktu kemudian tuh kosong bang lobi. Jadi dipikirnya habis ke lobi balik lagi ke kelurahan. Teman gua tidur semalaman itu nggak ada yang bawa ambulan itu. Dan ngapain juga bang, kan loading barang kan pagi gitu. Dan itu malam-malam udah ya jam 2 ke atas lah, udah menjelang subuh. Terus security itu ngeliat nggak yang bawa siapa? Nggak, jadi kayak terparkir terus cuma lihat mobilnya aja gitu. Mobilnya aja. Anjir. Mobilnya aja. Lanjut lagi, Bay. Terus juga ini di luar ini sih bang, di luar si ambulan Santi ini gitu. Memang si sosok si Santi ini beberapa kali juga sering menyerupai teman-teman yang ada di puskes nih, kayak dokter, perawat tuh. Pernah gue satu waktu ketika gue mau nganter sampel lah sore-sore gitu kan maghrib. Nah itu di akhir tahun ini bang, 2022 akhir ini, itu kan gue ada ngurusin laporan rujukan COVID gitu, karena harus dikasih ke atasan kan. Nah ada satu dokter itu yang ngurusin rujukan COVID, pokoknya dia penanggung jawabnya gitu. Dan setahu gue itu dia pulang itu selalu habis maghrib. Nah ketika gue di lantai 3 itu kan gue nyiapin sampel, terus gue berpikir mumpung belum pulang nih dokternya kan, gue nggak telepon dia lagi bang, gue langsung ke ruangannya.
dari gua beresin sampel itu ke ruangannya cuman beda. Gua kan beresinnya di resepsionis lantai 3 ya. Iya. Itu ruangannya tuh dua tiga kamar lah dari resepsionis. Gue tengok ke pintunya masih kebuka setengah gitu bang. Wah masih ada nih, gue samperin dokternya. Itu ruangan dokter itu meja kerja, terus ada di sebelah sananya tuh di pojoknya tuh kayak ada tempat tidur pasien, kayak buat perawatan pasien itu loh bang. Ada kayak tirainya gitu. Nah tirainya itu tutupnya setengah. Posisi dokter itu antara tirai dan kasur gitu, membelakangi gua. Membelakangi gua, terus tengah badan gitulah kelihatannya. Dok, gua bagi itu dong daftar rujukan tahun ini gua buat kasih ke TU. Dia diem aja tuh, tau-tau nggak ngeluarin map dari, kan di tangan kanan nggak kelihatan ya. Masih tangan begini, ke tangan kiri gua. Mungkin gua berpikir udah disiapin kali ya, gua ambil. Thank you dok, gua ngantar sampel dulu ya. Dia nggak jawab apa-apa. Gua ke ambulan, terus gua box sampel juga gua taruh ambulan, terus gua pikir kan, gua ngeri lah kalau gua bawa nih daftar map ini gua bawa ke ngantar sampel, takutnya kenapa-kenapa. Gua ke lantai 4 bang, barang-barang gua kan di lantai 4, gua taruh di sana. Gua taruh ntar aja lah, lihat-lihatnya gitu kan. Ada laptop gua juga tuh di lantai 4, biar sekalian enak kerjain ntar. Ngantar sampel, balik ngantar sampel, gua ke lantai 4 lagi. Gua lihat kan, gua buka laptop, gua input-inputin. Ketika gua buka map, itu bukan berkas daftar rujukan bang, tapi berkas daftar kematian warga selama 1 tahun. Jadi data-data almarhum, misalkan kalau ada keluarga atau tetangga meninggal, itu kan ada surat kematiannya, itu salinannya. Wajib. Itu gue berpikirnya dokternya salah ngasih bang. Iya. Ya gue masih berpikir sana lah. Masih positif lah ya. Masih ini apaan sih, gue mau dokter gila gue sebutnya ngasih begini kan gue gitu. Udah gue telepon nih orangnya, dok ini yang lokasi apaan, kata dia. Gue bilang gitu kan, ini mau daftar surat kematian warga, gue bilang gitu. Daftar rujukannya mana, gue bilang. Lu mau apaan sih, kata dia gitu. Tadi kan gue minta sama lu, gue hari ini cuti. Wah, si dokter cuti hari itu. Cuti. Gue sampai video call bang, daftar ininya, mapnya itu berkasnya. Ini yang lokasi apa, gue mau cuti apaan, tadi gue maghrib ketemu lu, gue cuti baik. Dia tutup teleponnya, kirim berkas cutinya, form cutinya waktu dia ngasih ke TU. Nih gue cuti kalau lo nggak percaya. Wajib. Gue nggak tahu itu siapa. Maghrib. Ya. Dan gerak-geriknya pun mencurigakan ya. Iya, dan cuma. Lu kan nggak tahu aja sama sekali kan berarti kan? Karena dia membelakangi lu kan. Iya, gue pikir dia emang lagi di tanggal-tanggal itu tuh lagi pada pusing orang mah. Akhir tahun, apalagi dia PJ kan tanggung jawab kan. Pasti dia kan ada laporan yang lebih rumit lah dibanding gua gitu. Iya. Lu masih mikirnya positif, mungkin lagi lagi asik aja nih orang dia. Lagi capek. Dan tipe dokter itu bang, dia nggak pernah bercanda orangnya. Nggak pernah iseng lah gitu. Iya, serius lah orangnya gitu. Gue percaya kalau dia cuti gitu. Even dia nggak ngirimin form cutinya, gue percaya. Iya. Cuman gue kaget aja. Siapa itu yang ada di ruangannya? Dan gue nutupnya ke dia. Takutnya kan dia besoknya kalau gue bilang menyerupai gini. Oh berarti gue salah ngambil berkas tuh ke ruangan lu. Kalau gue bilang tuh, ini nggak tahu nih orang ini dokter ini nonton apa enggak nih bang. Iya. Nanti gue nggak akan ngasih tahu dokter. Iya. Karena ketika dengar cerita sebenarnya nih, gue nggak tahu nanti besok dia sampai maghrib takut apa gimana di ruangannya kan ada menyerupai gitu kan. Karena lu belum cerita nih kalau lu sosok menyerupai dia di ruangannya. Gue cuma berarti gue salah ngambil berkas dok. Ya udah dok, besok gue taruh lagi ke ruangan lo ya. Lu cuti sampai kapan gitu? Gue besok udah masuk bah, ya udah. Gue kasih. Terus dia ngasih berkas yang sebenarnya. Gue kasih ke temen gue karena kan gue paginya pulang kan. Iya. Gue kasih temen gue, ini lo urusin. Tapi berkas itu bener emang yang dipegang sama dokter itu juga, berkas yang lu salah itu. Iya, ada di situ. Jadi gini bang, pokoknya tuh rujukan itu kan juga kalau si pasien itu ya meninggal apa di jalan itu kan laporannya ke dia juga kan. Iya. Kayak gitu, emang dia megang itu juga. Berarti sosok itu kayak cuma asal ambil aja kasih ke lu. Iya. Dan nggak tahu kok jadi surat kematian gitu. Apa ada maksud tertentu apa gimana? Wah anjir juga nih, masalahnya surat kematian yang dikasih ya.
Jadi kalau di gue itu kan biasanya kalau ada satpam baru itu ditaruh di shift pagi dulu nih bang. Oke. Jadi dari pagi sampai sore gitu selama berapa bulan gitu. Tapi karena ini yang shiftnya kosong, yang shift tuh kan yang sampai begadang sampai pulang besok pagi. Jadi dia langsung masuk ke shift itu. Oke. Gitu. Langsung Jadi dikasih raja terakhir nih. langsung dikasih kondisi yang ekstrim seperti lah. itulah Iya. gitu. Udah terus gue jaga malam saat itu. Dibilang pagi-paginya tuh kan, pagi-paginya gue balik kan. Bang gimana pasiennya? Ini kan apa namanya aman gak? Kata dia gitu. Apaan lu gue tidur? Gue bilang gitu. Lo yang benar kata dia gitu. Lo Bang Bayu kan? Iya Bang Bayu. Gue tidur. Lo yang jaga malam kan bang? Iya tidur. Yang benar bang iya. Gue lihat subuh-subuh lah jam 2an gitu. Lo turun dari lift ke lobby, jalan kaki. Gue atau lo mau keluar kemana gitu kan? Gue panggil lu, kata dia gitu. Gue panggil lu, ada pasien di IGD. Pasien di IGD itu ibu-ibu kecelakaan bang. Apa setengah mukanya itu darah lah kayak gitu, kepalanya bocor segala. Gue bilang ke lu bang, ambil berangkar, mau rujuk pasien. Udah gue kata menurut diri bang, gue ambil berangkar, gue ke IGD, gue loading pasiennya gitu kan. Gue beneran gue. Terus dibawalah ke ambulan. Tapi pada saat dibawa ke ambulan, si satpam ini kayak kalau gua ngeluarin berangkar itu kan ada pintu-pintu IGD tuh bang yang nah itu dia beresin pintu itu gitu. Terus pas dia keluar lobi itu ambulan itu udah kondisinya udah jalan gitu. Guanya tuh udah rapi masukin pasien segala udah jalan. Padahal gua tidur semalaman. Itu nggak ada bang, nggak ada rujukan. Gue tanya perawat, lo yang benar gitu. Saat itu kan gue bisa absen kan. Iya. Perawatnya gue tahu siapa yang jaga malam itu kan. Gue tanya perawatnya. Nih gue panggil kan, nih perawat. Bang emang ada rujukan? Gue tanya ke perawat itu kan. Kagak ada, lu kan tidur bang. Itu satpam baru. Ini mirip kayak ini video yang sempat viral kemarin di Instagram atau TikTok, gue lupa. Yang ada video itu di luar negeri kalau nggak salah katanya. Itu kayak ada petugas rumah sakit yang gerak-geriknya kayak ngelayanin seseorang. Iya kayak gue pernah lihat itu. Pintunya kebuka sendiri, terus dia geser namanya bangku segala macam. Tapi pas lagi dicek di CCTV nggak ada siapa-siapa. Sebenarnya bisa aja sih bang gue cek, cuman banyak ini ya teman-teman ya, kayak gue di part 2 kan sama Bang Jamal. Terus yang gue ketemu sosok nenek-nenek almarhumah yang meninggal kecelakaan, terus didorong pakai rostur tuh, pakai kursi roda sama anaknya juga yang meninggal. Itu gue cek di CCTV ada bang. Maksudnya tuh guanya tuh kayak ngomong apa namanya sendirian, kayak orang bego lah. Itu ada, cuman kan ini kan CCTV ini kan nggak bisa sembarangan. Itu milik, ibaratnya milik. Dan sensitif banget, gue nggak sembarangan. Bahkan pun yang gue tahu tuh yang masalah rumah sakit itu kan langsung kena tegur kan, karena CCTV-nya itu kebongkar. Kayak gitu, karena emang kayak gitu-gitu tuh sensitif. Sensitif karena itu berpengaruh juga ke pekerjaannya Bang Bayu. Benar. Dan cuma gara-gara kita nongolin CCTV malah jadi makin ramai, makin lebar. Itu kan malah yang gue baca komen-komen itu bang, bahkan ada beritanya tuh tweetnya yang rumah sakit itu katanya efeknya tuh rumah sakit itu jadi sepi gitu. Itu dia ngaruh banget pasti. Karena pasiennya mungkin takut lah apa gimana. Kayak gitu, karena nggak sembarangan sih. Nggak sembarangan kita bisa share, karena ya demi keselamatan nama bayi juga. Kan bisa jadi pencemaran nama bayi. Jadi